Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tatia Deswita Anggraini dengan NIM 3122104778, kelas TI 225. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi tidak langsung di pertemuan 12. Yang pertama ada komunikasi grup, pengenalan komunikasi. Jadi komunikasi ini diawali menggunakan membahas anggaran bahwa proses komunikasi yang dikenal menjadi protokol dan konkret. Dan contoh yang dipakai buat komunikasi terbagi atas mekanisme pemanggilan jarak jauh. Komunikasi dalam sistem terdistribusi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu komunikasi dua pihak, call, send, destination message, receiver. Sini ada yang kedua ada komunikasi grup. Nah, yang kedua ada komunikasi jaringan. Komunikasi grup atau group communication, dia tuh proses di mana informasi, ide, atau pesan disampaikan antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Komponen-komponen utama dalam komunikasi kelompok ada pesan, message, pengiriman, dan penerima. Di sini ada komunikasi grup atau session, presentation, dan application. Operating system, sistem operasi, application software, perangkat lunak aplikasi, middleware, perangkat tengah, transport dan network layer, lapisan transport dan jaringan, dan ada network interface. Ini ada di OSI layer 5, 6, 7, transport dan network layer ada di OSI layer 3, 4, dan network interface ada OSI layer 1,2. Komunikasi grup ada OSI model data. Ini data application, data presentation, data session, dan segmen itu transport, paket to network, fragment, data link, bits itu physical. Di sini ada komunikasi grup, network interface. Nah, network itu bagi 3 layer OSI yang memiliki fungsinya itu physical layer, data link layer. Physical layer itu dia ada sinkronisasi, bit, arsitektur jaringan, juga topologi jaringan. Data link layer itu disebut sebagai frame. Jadi pada layer ini bit-bit data itu disebutnya sebagai frame atau formatnya disebut sebagai frame. Nah, di sini ada network dan transport. Di bagian ini terdapat 2 layer OSI yang memiliki fungsi, dia juga memiliki fungsi network layer. Nah, layer ini dibuatkan header untuk paket-paket yang berisi informasi IP. Nah, yang kedua ini ada transport layer. Paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali satu dalam. Nah, komunikasi grup, group communication, protokol TCP memiliki ciri sebagai berikut, yaitu ada connected oriented, reliable, system oriented communication, dan membutuhkan hasil dokumentasi. Nah, komunikasi grup ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, connectionist, unreliable, membutuhkan sumber daya. Nah, connectionist ini berkomunikasi tidak harus untuk saling mengetahui dan tidak saling sepakat. Jadi dia berkomunikasi tapi tidak saling sepakat. Unreliable itu tidak adanya prosedur yang memastikan ketersediaan paket yang rusak. Jadi dia tuh tidak memastikan kesediaan paket-paket yang rusak dan tidak ada pengiriman ulang. Ini ada membutuhkan sumber daya komputer dan jaringan lebih kecil. Yang C ada middleware. Pada bagian ini terdapat 3 layer OSI, yaitu session layer, presentation layer, dan application layer. Session layer ini mendefinisikan bagaimana koneksi dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Jadi session ini tuh kayak mengecek atau mendefinisikan bagaimana koneksi itu dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Sedangkan presentation layer jatuh format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke jaringan. Nah, application layer ini bekerja antar muka, itu tuh end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional jaringan. Ada publish subscription system, dia tuh adalah sistem yang penerbit menggunakan layanan acara ke acara. Nah, publish subscribe system ini dia menggunakan layanan acara ke acara. Dan publish ini dimanfaatkan untuk grup domain yang akbar. Contohnya sistem informasi keuangan, RS Speed, Ubiquitous Computing, dan aplikasi monitoring. Nah, di sini ada publish subscribe system. Dia tuh ini
ada ilustrasi dari sebuah dialog room, sistem yang menjadi sistem informasi keuangan yang lebih luas. Dialognya seperti ini tuh dialog room atau ruangan. Dialog ruangan dari misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan selanjutnya. Nah, di sini juga masih ada publish subscribe system. Dia punya dua sifat utama. Yang pertama itu ada heterogeneity dan yang kedua ada asynchronicity. Nah, yang heterogeneity itu acara digunakan UTK atau komunikasi komponen-komponen dalam sistem tersalurkan. Sedangkan asynchronicity, nah ini tuh yang tertarik pada informasi atau acara yang dibuat dimanfaatkan agar koreksi terhadap modifikasi tujuan. Ada antarpesanan memiliki layanan point to point untuk time. Nah, jadi point to point juga berarti mengirim data atau pesan. Dari sini ada ilustrasi message queue di send, dari message queue sistemnya dia receive. Di sini juga dari send lalu ke call. Dan pesanan terdapat 4 rangkaian kombinasi: pengiriman aktif, pengiriman aktif, penerima aktif, pengiriman aktif, penerima pasif, pengirim pasif, penerima aktif, pengirim pasif, penerima pasif. Di sini ada antrian pesan. Dan pesan dikelola oleh manajer antrian yang berinteraksi langsung dengan proses pengiriman dan pengiriman data. Namun manajer antrian tidak scalable untuk sistem yang berada dalam skala besar dan dinamis. Ini tuh antrian pesan dikelola oleh manajer antriannya dan berinteraksi langsung dengan proses pengirimannya. Jadi si manajer antrian ini berinteraksi langsung dengan proses pengirimannya. Nah, di sini juga ada contoh JMS-nya atau Java Message Service. Dia tuh spesialis standar dari program Java. Nah, di sini ada sistem kerja Java Message-nya, Message Producer, JMS Provider, dan Message Consumer. Cukup sekian, terima kasih. Begitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.